moisture di batu bara itu, moisture apa sih? Moisture itu kandungan air ya, kelembapan ya. Itu ada yang sifatnya inheren. Inheren itu maksudnya apa? Dia emang asli udah ada di dalam batu baranya. Dari zaman dia terbentuk udah ada itu. Namanya inherent moisture. Satu lagi ada yang extraneous moisture, itu bisa terjadi kalau misalnya singkapan batu bara gitu ya, udah tersingkap terus kena hujan, kena uap air yang lembab. Nah, itu namanya extraneous moisture. Nah, ini bedanya apa? Kalau inherent biasanya ada di bagian dalam dari batu baranya. Kalau surface apa extraneous moisture ini adanya di bagian permukaan dari batu baranya ya. Tuh. Nah, ini rumus perhitungannya untuk total moisture. Total moisture sama dengan ini ya. Jadi inherent moisture itu ada equilibrium moisture ini ya. EQM plus surface moisture. Begini rumusnya. Nah, tinggi rendahnya total moisture itu tergantung pada peringkat batu bara. Peringkat ini yang kemarin dijelasin oleh Budila ya. Jadi dari batu bara yang paling tingkat diagenesisnya paling rendah ke yang tingkat diagenesisnya paling tinggi. Kemarin ada apa aja? Dari lignit, terus subbitumen, bitumen sampai ke antrasit ya. Nah, yang paling rendah itu lignit, yang paling tinggi adalah antrasit. Oke. Okay? Size distribusi itu maksudnya saat kita membawa batu bara itu dalam ukuran apa itu loh. Misalnya masih dalam bentuk bongkah-bongkah atau sudah bentuk kecil-kecil gitu batu baranya, itu juga ngaruh ke total moisture. Kemudian yang terakhir adalah kondisi saat sampling. Nah, itu kondisi samplingnya tuh apa, kita ambil batu bara tuh saat cuaca hujan kah atau saat cuaca panas itu juga ngaruh ya. Kalau cuaca hujan otomatis nanti akan ngaruh ke surface atau extraneous moisture-nya akan lebih besar ya karena kena air dari hujan seperti itu ya. Nah, ini semakin tinggi peringkat batu bara, semakin kecil porositasnya. Jadi lignit sama antrasit akan lebih kecil porositasnya sih antrasit ya, seperti itu. Dengan demikian, semakin kecil juga moisture yang dapat diserap. Hal ini menyebabkan untuk batu bara yang sudah tingkat tinggi ya, seperti antrasit, bitumen, itu biasanya kandungan moisture-nya, khususnya inherent moisture-nya akan lebih kecil daripada yang masih berupa lignit atau subbitumen ya. Itu. Nah, jadi batu bara kan ya punya partikel ya. Kalau di bawah mikroskop itu kan ada butiran batu bara seperti itu ya. Kalau butirannya semakin kecil, maka dia akan semakin besar potensi menyerap surface moisture-nya. Tuh. Tapi kalau dia besar-besar, maka akan lebih kecil surface moisture-nya. Ya, ya kira-kira seperti itu lah ya. Nanti kalian kalau kurang jelas bisa baca lagi ini. Slide-nya akan saya bagi nanti ya. Total moisture juga dipengaruhi oleh kondisi saat sampling. Ya, kondisi sampling itu ini ya, mungkin apakah batu baranya itu sudah lama tersingkap atau batu baranya baru keluar, baru kita gali, atau mungkin di dekat batu bara itu ada sumber air gitu ya, itu juga pengaruh. Kemudian size distribusi tadi itu ya, batu baranya itu kita pecah-pecahkan dari kecil atau masih utuh besar-besar, itu juga ngaruh. Sebenarnya terakhir adalah cuaca ya. Ini rumus penghitungan yang lain dari si total moisture ya. Jadi kalau kita tahunya cuma free moisture atau residual moisture, ini bisa nanti kalau kita ukur dengan pemanasan ya, itu kira-kira. Jadi free moisture itu ibaratnya kita punya batu bara, habis kena hujan tuh basah, terus kita keringin secara alami dengan oven pengering atau dengan matahari biasa ya. Nanti kita bandingkan berat yang berkurang berapa. Nah, berat yang berkurang itu namanya adalah free moisture. Nah, kalau residual moisture itu biasanya kita tahunya dari nanti uh, ini ya, rumusnya 1 per F kali per 100 ini ya.
itu. Ya, intinya ini ya, total moisture itu biasanya digunakan sebagai salah satu parameter kualitas dari batu bara ya. Jadi istilahnya kalau ada orang mau beli batu bara tuh beratnya berapa, harganya kan tergantung berat batu bara ya, itu kita masukkan parameter total moisture juga, jadi nanti yang beli itu nggak rugi. Jadi kita belinya itu dalam bentuk net ya, total moisture sudah kita kurangi begitu. Selanjutnya ada proximat analisis. Nah, ini macam-macam ya komposisinya ada. Kita harus mencari air dried moisture. Ini maksudnya apa? Moisture yang hilang kalau batu baranya kita jemur atau kita keringkan dengan oven yang suhu ruangan ya. Ash content itu kandungan abu, volatilometer itu kandungan unsur ringan. Unsur ringan itu unsur yang gampang menguap. Contohnya unsur ringan itu apa? Hidrogen dan oksigen. Ya. Fixed carbon itu ya karbon yang tersisa di batu bara. Kalau kita sudah menguapkan unsur ringannya seperti H dan O-nya, seperti itu. Selanjutnya, ini ada air dried moisture. Nah ini ya, sudah saya jelasin tadi ya. Kandungan air yang terkandung dalam batu bara saat batu bara itu dikeringkan gitu ya. Jadi dikeringkan biasa seperti kalian jemur kerupuk, jemur pisang untuk buat sale itu ya. Ini namanya itu air dried moisture yang hilang airnya itu ya. Nah jadi ini ya, intinya semakin tinggi peringkat batu bara itu nanti moisture-nya akan semakin berkurang. Ya, jadi kalau batu bara yang masih muda seperti lignit itu emang dia masih banyak moisture-nya. Tapi kalau sudah mulai jadi bitumen dan antraks sudah semakin sedikit. Seperti itu ya. Nah, ini ilustrasi ini ya, penghitungan dari air dried moisture ya. Ini gampang ya, intinya ditambang lagi ditimbang, kemudian dikeringkan. Nah, ini rumus perhitungannya seperti ini. Oke. Nah, ini dikeringkannya pada suhu berapa nih? 105 derajat ya, sekitar 105 derajat. Ya, seperti kita memanaskan air kan, 100 derajat ya. Oke, jadi nanti air master itu berguna untuk ini ya, nanti harus kita apa konversi untuk bisa tahu parameter yang lain gitu. Nah, maksudnya ada ash content atau kandungan abu ya, kadar abu. Nah ini ya sebenarnya kadar abu itu adalah mineral meter yang ada di dalam batu bara. Kenapa mineral meter? Karena ya batu bara kan belum kita bakar ya. Kalau kita bakar baru jadi abu. Nah ini maksudnya adalah potensi yang jadi abu itu berapa. Biasanya yang jadi abu itu adalah mineral meter dari batu bara. Itu kira-kira maksudnya. Jadi prediksi lah kira-kira abunya berapa nih kalau dibakar. Nah, ada yang sifatnya inherent, ada yang sifatnya extraneous. Kalau inherent ini sudah ada ya dari sananya, dari ketika batu bara dibentuk di bawah bumi itu ya. Yang kedua ada extraneous S, berasal dari luar batu bara. Artinya ya mungkin pas kita mengangkut batu bara itu batu bara bisa kena debu kan, nah, debu bisa jadi ash, nanti jadi abu ya, seperti itu misalnya. Nah ini ya kadar abu batu bara itu tergantung jenis dan banyaknya mineral meter. Nah, kalau batu bara itu jenisnya sama, maksudnya mungkin sama-sama bituminus, sama-sama antrasit itu biasanya kadar abunya relatif sama. Nah, kadar abu itu ternyata
berpengaruh terhadap nilai kalori yang dihasilkan oleh batu bara itu. Jadi kalau abunya banyak itu justru kan apa nilai kalorinya akan lebih rendah daripada yang kadar abunya tinggi seperti itu. Nah, kadar abu juga mempengaruhi nilai tadi itu yang ground hard growth groundability index itu ya. Artinya apa? Gampang apa enggaknya batu bara itu digerus. Nah, kadar abu itu biasanya kalau ada abunya banyak nanti batu bara akan lebih gampang digerus. Itu kira-kira. Nah, ini ya, kadar abu itu juga bisa jadi indikator si ditambang itu bersih atau enggak. Terutama kalau yang sifatnya abunya itu ekstraneus atau dari luar. Nah, jadi batu bara yang semakin bersih dari abu atau kadar abunya rendah itu akan semakin mahal biasanya. Dan biasanya kalau kita mau ngekspor batu bara itu ya ada batasan kadar abunya minimal apa maksimal berapa gitu. Kalau lebih dari kadar abu yang dibatasi itu nanti batu baranya akan di reject ini ya, nggak boleh diekspor. Nah itu tergantung kebijakan negara yang membeli batu bara kita biasanya begitu. Nah ini ya batu bara tuh untuk cari tahu kadar abu tuh cuma dibakar aja tuh ya. Tapi suhunya 815 derajat Celcius. Nanti kita bandingin berat dari abu yang dihasilkan dengan berat yang apa tuh sampel yang kita masukkan. Jadi abu itu kan pada intinya adalah sisa pembakaran kan. Berarti artinya kalau masih ada abu, berarti pembakarannya tidak sempurna, kayak gitu ya. Selanjutnya ada volatil meter. Volatil meter itu ya tadi itu ya unsur-unsur ringan yang ada di dalam batu bara. Jadi kalau dipanaskan dengan suhu tertentu, dia akan menguap. Nah, biasanya ini ya volatil meter itu berasal dari senyawa yang punya rantai alifatik atau rantai lurus. Nanti kalau kalian ingat di kimia itu berarti unsur hidrokarbon yang cuma lurus panjang begini ya, nggak ada cabang-cabangnya. Nah, kadar volatil meter itu ditentukan oleh peringkat batu bara ya, maksudnya peringkat tadi itu ya. Yang paling rendah adalah lignit, yang paling tinggi adalah antrasit ya. Nah, semakin tinggi peringkat batu bara akan semakin rendah kadar volatil meternya. Kenapa? Ya karena tingkat diagenesisnya sudah semakin tinggi. Nah, si antrasit itu H sama C-nya udah pada hilang karena proses diagenesis. Dia lebih banyak unsur karbonnya, gitu ya. Beda sama lignit, kalau lignit kan baru sebentar tuh diagenesisnya. Makanya dia uh, hidrogen dan oksigennya masih banyak. Selanjutnya ada volatil meter. Ini dia memiliki korelasi dengan Vitrinite reflectance. Nah, jadi ya kan Vitrinite reflectance juga mencerminkan tingkat kematangan dari zat organik di batuan kan. Artinya apa? Kalau batu bara sudah peringkat tinggi, artinya zat organiknya sudah lebih matang. Makanya korelasi antara volatil meter dan vitrinite reflectance itu berbanding terbalik. Jadi kalau volatil meternya sudah tinggal sedikit, itu biasanya nanti batuannya sudah matang kandungan organiknya, artinya vitrinite reflectance-nya sudah tinggi seperti itu. Ya seperti ini apa grafiknya ya kalau dia berbanding terbalik, gitu ya. Nah, high volatil ini banyak volatil biasanya kalau di yang masih berupa lignit, ya subbitumen gitu ya itu masih banyak. Kalau sudah antrasit biasanya cuma sedikit volatil metal. Ya volatil meter itu ini ya biasanya ini ya berperan sebagai indikasi reaktivitas batu bara saat dibakar. Biasanya kalau volatil meternya banyak, itu nanti gampang dibakar batu bara ya. Ya, tapi gampang dibakar tapi tidak efektif itulah istilahnya. Jadi kayak antrasit sama lignit itu mungkin lebih gampang dibakar lignit ya. Tapi lignit energi yang dihasilkan tidak sebesar antrasit kayak gitu kira-kira.
Ya ini cara menguji volatimeter, sama aja dibakar ya. Tapi nanti dia dikurangi sama moisture-nya. Ini 900 derajat ya suhunya kalau volatimeter. Oke. Selanjutnya ada sulfur. Jadi batu bara tuh kadang-kadang ada sulfurnya juga ya. Ini ada tiga jenis, ada yang sifatnya organik. Ya kalau organik berarti ini ya apa in situ dari pembentukan dia dari zaman dia masih jadi gambut dulu ya. Piritik ini mungkin ada pengaruh dari ubahan mineral dengan sulfat ya. Pengaruh dari ubahan mineral mungkin. Nah, jadi batu bara itu ini ya, kita nggak bisa mengetahui tingkat batu bara itu dari peringkat batu baranya gitu. Maksudnya bisa aja sama-sama antrasit tapi yang satu banyak sulfur, satu tidak ada sulfur. Itu tuh tergantung pada lingkungan pembentukan batu baranya. Ya. Baik ketika masa pengendapan batu bara, masa diagenesis batu bara maupun ketika batu bara sudah tersingkap seperti itu. Jadi satu SIM ini bahkan satu SIM itu satu lapisan batu bara itu bisa beda-beda kandungan sulfurnya seperti itu. Nah, sulfur itu istilahnya itu unsur yang tidak diinginkan dalam batu bara ya. Kenapa? Karena dia nanti pengaruh ke batu baranya itu pembakarannya mencemari udara apa enggak. Gitu. Semakin banyak sulfur maka dia akan semakin mencemari udara ya. Sama ini ya mempengaruhi hasil produk yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara gitu. Jadi kita bisa merusak saluran-saluran di pabrik gitu loh. Ada namanya proses slagging. Jadi slagging itu semacam kayak nanti ada kerak-kerak di ininya ya di corong-corong pabrik itu kalau pakai batu bara yang banyak sulfurnya nanti dia cepat berkerak. Akhirnya apa harus diganti. Rusak kan? Seperti itu ya. Makanya biasanya kandungan sulfur itu sering dijadikan sebagai ukuran kualitas. Kayak kita mau ekspor batu bara ke luar negeri ya, itu harus ada standarnya gitu. Nggak boleh sulfurnya lebih dari berapa persen. Lebih ya berarti nanti di reject barangnya seperti itu ya. Sama seperti tadi moisture juga ya. Nah tapi ternyata pada beberapa kasus itu sulfur itu malah bermanfaat ya. Misalnya untuk apa proses pengolahan nikel dan pembuatan cairan batu bara ya, pencairan batu bara. Jadi batu bara itu kadang-kadang juga dicairkan untuk membuat sebagai penggantinya LPG ya, begitu. Habis ini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Nah, ini diagram ilustrasi pengujian sulfur ya. Ya, ini pakai apa tuh kayak tabung alumina gitu ya. Terus nanti tapi bakarnya harus pada suhu 1350 derajat Celcius. Ya, ini mengapa makanya nanti kalau jadi ya tempat kita buka jurusan pertambangan itu nanti butuh alat-alatnya seperti ini butuh modal banyak juga. Kayak oven yang bisa sampai 1300 derajat ini harganya kalau nggak salah itu sekitar 50 juta ya ovennya yang seperti ini. Oke, ya ini reaksinya ya nanti kalian lihat sendiri ya. Ini di kimia ya. Ya nanti ini mungkin di ujian nggak saya keluarin lah ini. Yang penting kalian paham alurnya aja ya, paham teorinya aja. Ya ini stoikiometri masih ingat ya mengenai perhitungan unsur-unsur di kimia gitu ya. Ya ini rumusnya seperti inilah kira-kira ya. Karena kalau uji sulfur itu dia pakai boraks ini ya. Ya jadi boraks itu bukan ini ya, bukan zat yang dilarang ya, tapi dia emang khusus untuk kimia gitu. Kalau dipakai di makanan tidak boleh. Ya. Selanjutnya
Ini kita masuk ke calorific value. Ini ada istilah lainnya, sinonimnya lah ya. Specific energy dan higher heating value. Tapi biasanya yang paling banyak dipakai istilah ini, calorific. Ya, nilai kalori dari batu bara ya. Kalori itu apa sih? Kalori itu eh, energi yang dihasilkan dari proses pembakaran ya. Itu kalori. Jadi batu bara kita bakar, nanti hasil energinya itu berapa, gitu. Hasil panasnya gitu. Itu namanya kalori. Ini ya satuannya ada tiga ya. Ada megajoule per kilogram. Nah, ini nih yang standar internasional ini nih, megajoule per kilogram. Ada kilokalori per kilogram, sama ada lagi British Thermal Unit per pounds. Ya, ini yang pakai cuma orang Inggris ya. Kita nggak perlu pakai, kita pakai yang ini aja. Nah, nilai kalori itu ada yang bisa dalam bentuk gross, ada bisa juga dalam bentuk net. Nah, ini satuan-satuannya banyak ya. Oke. Nanti kalau kalian punya satuan-satuan tertentu bisa dikonversi ke satuan lain ya. Misalnya kalau dari British Thermal Unit mau ke kilokalori dikali 0,555. Tapi kalau dari kilokalorinya ke sini jadi berapa dibagi 1,8 gitu ya. Ini tabel perhitungannya ya. Bisa cara bacanya ya. Misalnya kilokalori mau ke BTU ya dikali 1,8. Kilokalori mau ke mj dikali 0,00187 gitu ya. Kalau dari mj mau ke kilokalori dibagi nih ya, dibagi 38,85 seperti itulah kira-kira. Nah, ini konversi nilai kalori ya. Kalau kita ingin tahu net kalori value-nya. Jadi gross dikurangi ini rumus-rumusnya ya. Tergantung mau pakai yang mana. Kalau yang ASTM ini yang American Standard ya. Yang Amerika. Kalau yang dari Inggris, kalau international itu yang bisa dipakai di negara-negara selain Amerika dan Inggris ya. Kayak China itu kayak kita pakai yang international standard. Oke. Okay. Nah, ini sudah contoh perhitungannya ya seperti ini ya. Ini data yang kita ketahui. Nah, ini kalau untuk yang British Standard seperti ini cara pengerjaannya. Ya, ini sudah ada rumusnya ya. Nanti kalian tinggal baca saja slide-nya. Seperti ini ya. Ini H tahu ya, H, O sama M ya. H itu hidrogen, O itu oksigen. Ini apa M? Moisture. Gitu. Ya, ini ada cara perhitungannya ya. Ini yang lebih detail lah seperti itu kira-kira. Jadi mungkin nanti uh, kita kasih latihan soal aja mungkin nanti ya. Nanti ketika kelas aja minggu depan mungkin. Oke. Ya ini rumus konversinya ya tadi dari apa? Uh, air dried. Ini yang rumusnya moisture tadi ya, dari yang air dried ke yang exhaustive, kemudian ke dry basis ke dry aspire. Ini ya apa? Penghitungannya bertingkat ya. Untuk mengetahui apa tadi ini? Untuk mengetahui ini nih, karena kita perlu menghitung S-nya ini ya, untuk mengetahui kalori value-nya. Jadi kita kadang-kadang di soalnya tuh mungkin harus cuma ada ketahui
Dry moisture kita harus convert dulu ke yang S-nya ini ya. Baru bisa dipakai di rumus yang untuk mengetahui kalori value ini. Gitu. Nah, nanti biasanya kalau kalian TA-nya batu bara itu kan sering banget tuh kelas kalian analisis kualitas, analisis proxima. Nah, itu nanti biasanya rumusnya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang STM standar. Ya bebas ya kalian mau pakai yang mana sebenarnya ya. Cuman biasanya kalau di Indonesia ya yang sering pakainya yang internasional standar ya. Nah, nilai kalori batu bara juga tergantung pada peringkat batu bara. Jadi kalau batu bara semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi nilai kalorinya. Maksudnya gimana? Jadi dalam masa yang sama, misalnya ada kita punya batu bara, satunya lignit, satunya antrasit, sama-sama beratnya 500 gram. Kalau kita bakar, panas atau kalori yang dihasilkan akan lebih besar yang si antrasit daripada lignit. Gitu kira-kira. Nah, nanti ini ya apa, kalau batu bara yang harusnya nilai kalorinya sama, seperti gini apa, misalnya kita punya sama-sama antrasit gitu 500 gram, 600 gram, itu bisa aja nilai kalorinya juga beda, walaupun sama berat, sama jenis ya. Itu dipengaruhi oleh moisture dan abunya. Jadi misalnya yang satunya itu lebih banyak abu dan moisture-nya, maka mungkin yang banyak abu sama moisture ini lebih sedikit nilai kalorinya daripada yang tidak punya moisture dan abu, gitu kira-kira. Oke. Nah, ini ilustrasi pengujian nilai kalori batu bara itu ya. Ya, memang harus dikasih oksigen dulu ya, atau dibakar. Itu. Ya, namanya uji pembakaran ya, harus dibakar dulu. Pakai mesin ini nih, harus dalam vakum yang seperti ini, pembakarannya ya. Nah, ini kita tidak punya alatnya ya, makanya kita tidak bisa praktek. Dan proses pembakarannya menggunakan elektroda ya, pakai listrik berarti mesinnya ini. Ini biasanya kampus yang punya lab begini nih, kampus yang punya jurusan teknik pertambangan ya. Kampus yang nggak punya biasanya nggak ada alat kayak gini. Oke. Oh, sama kalau perusahaan swasta tuh paling ini, aduh saya lupa namanya, sana Sukovindo tuh punya ya, alat seperti ini. Nah, ini kalkulasi panasnya ya, bisa seperti ini ya. Tadi kalau uji seperti ini, nanti kita nggak akan melakukan lah ini. Terlalu berat ya sama kalian, nanti akan susah membayangkannya karena kalian tidak menjalankan sendiri, tidak punya alatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Hargrove Grindability Index. Ya, itu apa? Kemudahan si batu bara itu ditumbuk ya. Dia gampang nggak kita tumbuk? Atau susah ditumbuk gitu loh. Ya ini berarti kalau analogi kalian bandingkan antara batu lempung sama batu pasir ya, atau tanah sama tanah liat sama tanah humus ya yang paling atas itu. Kalau ditumbuk gampangan mana gitu kan? Gampangan tanah humus ya, tanah liat susah ya karena lengket-lengket gitu kan. Nah ini itu namanya HGI. Nah biasanya kita tuh menumbuk si batu bara tuh sampai si ukuran partikel batu baranya tuh kira-kira sebesar 200 mesh tingkat kehalusannya ya, atau 75 mikron. Berarti halus sekali ya, lebih kecil daripada pasir, jadi udah kayak debu gitu. Kita gilingnya ya, susah ya. Makanya biasanya pakai alat yang otomatis, nggak manual, kayak kita numbuk beras itu ya, susah. Gitu. Nah biasanya ini ya itu yang melakukan tuh untuk itu perusahaan listrik ya, kayak PLN tuh dia kalau beli batu bara pasti ngukur HGI-nya dulu. Kenapa? Karena dia butuh untuk di power plant atau di
PLTU ya. PLTU itu menggunakan pulverized coal, itu coalnya sudah halus gitu. Jadi supaya lebih efektif pembakarannya sebenarnya. Oke. Dia kayak itu untuk tahu, jadi si batu bara itu gampang nggak digiling atau dihancurkan gitu, dihaluskan gitu. Kalau gampang dihaluskan berarti HGI-nya tinggi. Nah ini dicari sama PLTU biasanya. Kalau HGI-nya rendah, ya ya kurang laku ya untuk LTU, nggak terlalu dibeli gitu aja sih. Intinya HGI gampang. Nah, sifat-sifat HGI ditentukan oleh komponen organik batu bara itu sendiri. Jadi isinya mineralnya apa aja, ya. Nah, secara umum, semakin tinggi peringkat batu bara, maka HGI-nya akan rendah. Artinya apa? Batu bara kalau sudah semakin jadi angkat, semakin susah ditumbuk gitu ya. Nah, selain dari tingkat kematangan batu bara, ternyata HGI juga dipengaruhi oleh kandungan dari abu. Abu dilusi ini maksudnya abu yang datang dari luar itu. Abu yang eksternal ya, nempel-nempel di batu bara itu. Eh, Semakin banyak abu yang nempel di batu bara, dia semakin gampang di ini apa ditumbuk. HGI juga dipengaruhi oleh kandungan moisture. Jadi kalau batu baranya moisture-nya tinggi, biasanya HGI-nya akan rendah ya. Kalau batu baranya HGI apa moisture-nya rendah, dia akan gampang ditumbuk. Ya gampangannya ini ya, kayak kalian punya sampel tanah dari sawah itu ya. Kalau dia masih basah, kalian tumbuk akan susah. Kalian tumbuk akan susah. Karena lengket-lengket gitu ya, dilempung. Tapi kalau sudah kering, itu nanti kalian bisa ditumbuk, kalian remes saja udah hancur. Itu kira-kira analoginya ya. Nah, HGI itu harus dites dengan menggunakan mesin hard groove. Ya, mesin hard groove itu kayak mesin penggiling otomatis buat batu bara gitu ya. Jadi nggak digiling manual. Nanti hasil gilingan itu akan kita saring di uh, mesh yang ukurannya 200 ya. Nanti semakin banyak yang lolos dari mesh 200, artinya semakin besar HGI-nya. Begitu kira-kira. Ya. Jadi kita bandingkan yang lolos berapa, yang tersisa di mesh berapa. Seperti itu. Ini ilustrasi mesin HGI ya. Ya ini coba kalkulasinya, kita nggak melakukan ya, nanti kita baca-baca aja gitu ya. Nah, mesti ada pertanyaan. Jadi kan ini geologi batu bara kan materinya banyak ya. Jadi mungkin nanti kita ya nggak, kalau kita sampaikan sampai detail begini, itu ya nanti belum tentu semuanya keluar di ujian ya. Tapi nanti kan kita akan keluarkan yang kira-kira relevan lah gitu. Karena ini ada beberapa materi yang memang asalnya dari kuliah S2 ya. Jadi mungkin agak berat buat kalian. Nah, ini saja ada ultimate analysis. Tujuannya itu untuk mengetahui apa? Ya namanya ultimate berarti keseluruhan ya. Ya untuk mengetahui ini kandungan karbon, oksigen, hidrogen, sulfur dan nitrogen secara sekaligus gitu. Jadi nggak satu persatu. Ya jadi intinya karbon, hidrogen dan oksigen itu unsur organik pada batu bara. Ya yang wajib ada itu tiga ini, CHO. Jadi batu bara itu kayak minyak bumi ya. Ya zat organik itu biasanya isinya CH sama O ya. Nah ini ya, tadi udah saya jelasin ya. Peringkat batu bara itu ngaruh ke kandungan CHO-nya. Jadi kalau batu bara yang tingkatnya masih rendah,
seperti lignit, itu C sama H sama O-nya itu masih banyak. Tapi semakin menjadi antrasit, maka H sama O-nya hilang, yang sisa adalah karbonnya. Jadi karbonnya lebih banyak secara komposisi. Nah, kalau nitrogen itu seperti sulfur ya, jadi bervariasi di batu bara itu. Jadi nggak mengikuti peringkat batu baranya. Nah, nitrogen itu bisa berasal dari ya tumbuhan yang bentuk batu bara ya, atau hasil dari aktivitas bakteri saat pembentukan gambut. Ya, batu bara kan asalnya dari gambut ya. Saat pembentukan gambut itu biasanya nanti akan terkontaminasi oleh unsur nitrogen dari bakteri biasanya. Nah, biasanya analisis ultimate ini ya seringnya untuk mengetahui rumus atau mengetahui ini ya masing-masing ini CHNSO ini, sehingga kita bisa tahu uh, udara yang diperlukan untuk membakar batu bara yang kita punya itu seberapa. Itu kan seperti ini rumusnya ya, tergantung C, H, N sama S dan O-nya ya. Itu. Prinsip pengujiannya seperti ini ya. Pertama-tama kita kalau mau mencari karbon dan hidrogen itu seperti ini. Jadi batu baranya apa kita bakar ya. Seperti ini. Terus kalau nitrogen di apa ya seperti didestilasi gitu ya. Supaya nanti NH4 plus jadi NH3. Nah, kalau oksigen itu biasanya ini ya terakhiran ya. Jadi kalau kita udah tahu semua, nanti kita kurangi begini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Ya nanti ini paling saya kasih soal aja nanti di Aldiru. Tapi nggak semua rumus yang ini ya, yang susah ya. Nanti mungkin cuma total moisture sama kalori aja tadi ya. Kalian coba kerjakan. Oke. Kemudian selanjutnya ada S fusion temperatur. Jadi intinya kalau S fusion temperatur itu titik leleh. Ya. Titik leleh dari abu batu bara. Jadi pembakaran yang hasilnya abu itu pembakaran yang tidak sempurna. Ya wajar ya, karena kita kalau bakar kan mungkin di kondisi tekanan yang tidak optimal ya. Nanti kalau es fusion temperatur nanti kita akan membakar si batu bara itu pada kondisi tekanan dan panas yang tertentu yang bisa menghasilkan pembakaran sempurna. Sehingga nanti si abu batu bara itu malah akan meleleh ya. Jadi nanti ini ya kira-kira bentuk batu bara itu kalau di partikel mana ya, seperti ini kan ya. Itu dia awalnya seperti ini gitu. Nanti dia meleleh pertama kali, ini namanya adalah temperatur inisial. Inisial temperatur dari pelelehan. Kemudian S itu adalah spherical temperatur ini temperaturnya apa ketika bentuk si sama tadi si abunya sudah mulai seperti ini. Terus ada lagi hemispherical, jadi sudah semakin leleh ya. Dan yang terakhir adalah flow spherical, flow temperatur gitu ya. Nah itu ini memang agak sulit ya karena kalian butuh jadi habis dibakar kalian cek di SEM gitu ya. Agak sulit juga gitu melakukannya. Nah ini sifat-sifat dari es fusion temperatur ini juga beda-beda ya. Jadi dalam satu lapisan batu bara tuh bisa jadi ada yang AFT-nya tinggi, ada yang rendah. Beda-beda. Seperti kandungan sulfur tadi ya. Nah, nilai AFT itu tergantung pada mineral meter yang dikandung oleh batu bara.
ya. Itu ya benar-benar nanti kan calon dari abu itu ya, tergantung banyak abunya berapa, sama jenis abunya. Pada batu bara yang diproduksi juga bisa dipengaruhi oleh material yang terbawa saat pengambangan. Maksudnya apa? Ketika batu bara sudah kita ambil dari singkapan ya, kan kita tambang tuh, kita bawa, kita angkut ya, pas diangkut sempat tahu kena debu, ya kan, kena hujan, nah itu juga ngaruh ke ini ke AFT. Jadi semakin banyak material yang menempel, nanti AFT-nya biasanya semakin besar juga. Nah ini kristal abu di bawah SEM ya, seperti ini bentuknya bulat-bulat, ini ya. Oke, agak susah ya memang harus pakai SEM ya. Nah sebenarnya tujuan kita menemukan AFT itu ya pengen tahu aja jenis abu dari yang apa dari batu bara yang kita punya itu seperti apa. Kenapa? Karena ya jenis abu ini nanti berpengaruh terhadap maintenance alat pembakaran di pabrik ya. Jadi kalau AFT-nya rendah, jadi abunya itu susah meleleh artinya ya. Susah meleleh abunya itu biasanya nanti batu baranya itu bisa menyebabkan alat-alat pabriknya, misalnya itu pipa boilernya itu cepat rusak karena mengalami slagging. Slagging ini apa? Berkerak ya. Fouling apa? Nanti seperti menempel, fouling itu kayak mengotori gitu, mengotori pipa boiler. Jadi lama-lama pipa boilernya itu tadinya warnanya abu-abu cerah, itu lama-lama jadi hitam, terus berkarat ya. Gitu. FT juga digunakan sebagai salah satu rumus empiris terjadinya slagging pada boiler. Nah, kenapa slagging ini sering sekali dihitung ya? Itu terutama oleh orang-orang teknik industri ya. Karena slagging ini kan kayak kerak kerak di mesin pabrik ya. Bayangin aja kalian kalau punya mesin pabrik cepat berkerak itu biaya maintenance-nya mahal nggak? Mahal kan? Makanya itu berpengaruh kepada proses produksi ya. Makanya ini ya, pabrik-pabrik itu suka nyari batu bara yang AFT-nya tinggi, jadi supaya nanti nggak mengotori mesin mereka, jadi biaya maintenance rendah. Ya ini rumusnya ya. Ini deformasi itu apa? Deformasi itu ini ya, temperatur yang pertama nih loh, ini IT ini inisial atau deformation temperatur ya. Harusnya DT ini ya. Oke. Kalau hemisfer ya berarti hemisfer temperatur. Berarti yang mana tuh hemisfer? Hemispherical yang ini. Oke. Nah, ini ya, selanjutnya adalah ash analysis. Nah, ini kalau ash analysis itu kita ingin tahu komposisi abu dari batu bara ya. Nah, ini kan ada dua jenis abu ya. Ada abu lignated dan abu bituminous. Ini lihat unsurnya nih, ada Fe203 dibandingin sama CaO dan MgO. Nah, jadi kandungan komposisi abu itu tergantung pada unsur pembentuk batu bara ya. Jadi apa bisa aja kalau materialnya beda tuh maka nanti uh, komposisi abunya juga beda. Sama juga faktor dari luar tadi apa dari debu-debu yang nempel ketika proses penambangan. Dan sifat dari kandungan abu ini juga tidak mesti satu lapisan atau sim itu sama ya, bisa aja beda-beda gitu. Jadi ini tergantung lah, tergantung kondisi batuannya. Nah, kegunaan ash analysis itu indikator karakteristik abu ya. Jadi abunya itu seperti apa gitu. Apakah abunya itu yang apa tuh gampang apa yang mencemari atau merusak alat apa enggak. Ini yang dihitung biasanya seperti ini ya.
Nah ini butuh ini ya analisis kimia seperti ini, jadi mungkin ini mungkin bahkan tidak semua kampus berteknik pertambangan di Indonesia itu punya alatnya juga. Terlalu ribet ini analisisnya ya. Nah ini caranya tuh ribet ya, jadi kita pengen tahu jenis batu abunya kan, jadi batu bara nanti harus dipreparasi, dilarutkan, kemudian dibakar ya, disinari dengan radiasi gitu. Nah nanti tahunya atomnya apa aja tuh dari hasil radiasi itu apa, kan apa setiap atom itu kan energi, setiap jenis atom itu kan energi yang dia pancarkan beda-beda kan, nanti kita beda ini dari situ, jadi agak ribet sekali ya, seperti itu. Ya beginilah ilustrasinya, jadi kita butuh alat yang namanya atomizer ya. Ya namanya alat seperti ini nggak mungkin murah ya, paling nggak harganya mungkin miliaran ya, jadi ya entah unsur kapan ya, apa punyanya kapan kita nggak tahu ya. Bahkan nanti setelah punya jurusan pertambangan itu belum tentu kita punya alat ini gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, hari ini materinya begini ya, pengenalan saja ya. Dan ini slide-nya sudah cukup lengkap ya, jadi saya rasa kalau kalian bingung nanti bisa baca slide-nya. Dan nanti dari slide ini mungkin kalau kalian masih bingung ya bisa nanti cari di buku ya, atau mungkin cari di Google. Sekarang udah gampang ya. Oh ya, ini udah habis ya materinya. Jadi gimana, ada pertanyaan? Belum ya? Udah ngerti ya? Ya nanti supaya lebih, ini kan kalian secara teori udah ngerti ya, tinggal mungkin cara perhitungan aja. Nanti saya kasih soal aja ya, coba dikerjakan dulu ya, nanti kalau nggak ngerti ini minggu depan ditanyakan, nanti coba saya buatkan dulu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tadi absen, Saya Pak belum absen. Saya juga Pak, belum. Saya juga Pak belum. oke coba raise hand aja. Atau ini saya absen aja dari awal ya. Devalia Sania ada? Nggak ada ya. Dahlian Bunga ada ya? Ada Pak. Satria Priya Bodo? Nggak ada. Ahmad Yuli Mahasin? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Arif Angkawijaya? Sarah Zahira Rahmah? Hadir Bapak, hadir. Oke. Muhammad Abdullah Zaidan Al Khair? Oke, hadir ya. Nggak hadir ya. Siapa lagi tuh? Saya Pak Muhammad. Ada Lesen? Tajudin ya, Tajudin kayaknya udah deh. Udah. Ini berapa Tajudin? Belum ya? Oh Oke, iya, oke. belum. Makasih ya Pak. Ya, Saya Pak Devalia Sania NIM 15. oke. Satria Priya Bodo nggak ada ya. Arif Akawijaya juga nggak ada. Zaidan Al Khair? Oke, nggak ada juga ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada salah kata ya, selamat berlebaran sama keluarga bagi yang merayakan. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin apa Bapak.